Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari kelompok D dengan anggota saya Hijayatun SPDI SPD dari SD Negeri Karangwidodo sebagai observer. Saya Ajis Afandi dari SD Negeri 2 Tulus Ayu sebagai coach. Saya William Pansuri, SMP Negeri 1 Blitar sebagai coach. Dengan fasilitator Bapak Santo Abadi, SPD MPD, dengan pengajar praktik Ibu Aja Sumaria MPD dan Ibu Sundari SPD, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ija. Gimana kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Ya, alhamdulillah Pak Ajis, pada hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Pak Ajis, pada hari ini Pak Ajis akan melakukan coaching ya, kepada coaching. Baiklah Pak Ajis, di sini Pak Ajis sebelum kita melaksanakan coaching, saya sebagai pengamat akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, ya Pak. Ini untuk yang pertama, saya akan mendiskusikan beberapa pertanyaan kepada Pak Aji dulu. Baiklah Pak, pada coaching hari ini, coach dan coaching itu akan saya amati dan sesuai dengan alur rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan bagaimana bisa memberikan pertanyaan kepada coach Pak Ajis. Nah, kemudian bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan tersebut pada coachnya. Jadi, nah Pak Ajis jangan lupa yang harus disesuaikan dalam coaching diantaranya yang pertama Pak Ajis itu mengenai kemitraan. Itu yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi baiklah Pak Ajis, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, yang akan saya kembangkan sesuai dengan kompetensi coaching pada pagi hari ini yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Ya, baiklah Pak Ajis, dari coaching Pak Ajis pada hari ini Pak Ajis akan mengutamakan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Ajis, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Ajis? Yang saya inginkan untuk diobservasi oleh Ibu adalah kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, Bu. Baiklah Pak Ajis, jadi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot yang akan Pak Ajis kembangkan secara spesifik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ajis, ini pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam coaching kali ini Pak Ajis? Indikatornya yang saya inginkan bahwa nantinya setelah dilakukan coaching, si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, jadi seperti itu ya Pak Ajis. Jadi yang Bapak inginkan itu nanti coach itu bisa menemukan solusi atau jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapinya. Jadi terima kasih Pak Ajis, sampai di sini dulu pra-observasi dari kegiatan yang kita lakukan. Untuk selanjutnya silakan Bapak mengadakan coaching kepada coach Bapak. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Ajis. Terima kasih juga Bu Ija. Ipan jajah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak William. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Gimana kabarnya Pak William? Sehat? Alhamdulillah, Pak Is. Pak Is juga. Oh iya, alhamdulillah saya sehat, Pak William. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan coaching pada pagi hari ini, Pak William ya. Iya, Pak. Saya mau bercerita, Pak, sebenarnya, Pak, terkait permasalahan yang saya hadapi hari ini, di mana setiap saya mengajar itu jaringan internetnya yang menggunakan internet sekolah saya itu sering sekali mengalami gangguan dan jaringannya kurang stabil gitu, Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak mau mengangkat permasalahan mengenai jaringan internet Pak ya. Iya. Kalau begitu Pak, sebelum kita identifikasi permasalahan ini lebih lanjut, apa tujuan utama Bapak untuk mengangkat topik ini sebagai bahan pembicaraan kita pada pagi hari ini Pak? Sebenarnya, Pak, tujuan utama saya memastikan, Pak, jaringan internet di sekolah kita ini biar stabil dan cepat gitu, Pak, jangan lelet istilahnya, Pak ya. Ya. Sehingga proses belajar mengajar khususnya saya pribadi itu berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan gitu, Pak. Terima kasih ya Pak William ya sudah Ya. cerita. Nah sekarang mari kita coba identifikasi masalah yang terjadi Pak. Biasanya ada bisa Bapak ceritakan lebih detail mengenai kendala jaringan internet yang sering muncul Pak. Oh iya, ini Pak ya. Jaringan internet di sekolah kami ini, Pak, sering sekali mengalami gangguan. Nah, kadang-kadang ya itu yang saya utarakan tadi, lambat, Pak, lelet dan semuanya. Kadang-kadang juga tidak bisa digunakan sama sekali, Pak. Nah, hal inilah yang membuat siswa kalau ke dalam proses mengajar itu sulit untuk fokus, dan sering mereka itu ya karena nunggu kelambatan sinyal koneksinya, maka mereka sering ribut. Nah, disitulah yang buat jadi permasalahan yang susah diatur, Pak. Oh gitu. Iya. Sejak kapan gangguan-gangguan itu terjadi dan seberapa seringkah gangguan itu terjadi Pak? Nah, kalau ini, Pak, sebenarnya sudah terjadi sejak berapa bulan yang lalu, Pak. Sudah agak lama, hampir setiap hari. Jadi kami itu mengalami kendala ini tiap hari setiap mau mengajar, Pak. Kemudian Pak Hmm. William, apakah Bapak sudah melakukan langkah-langkah tertentu terkait dengan gangguan internet itu untuk menemukan solusi atau masalah dari gangguan tersebut? Ya, sebenarnya saya diam-diam, Pak, sudah coba menghubungi penyedia layanan internet, Pak. Jadi untuk menutupi jaringan. Namun hasilnya ya tetap seperti itu, konsisten, Pak. Kami juga mengganti beberapa peralatan jaringan, tapi tetap masalah seperti itu. Tidak ada. Oke, jadi Bapak sudah komunikasikan sebenarnya dengan pihak providernya ya? Iya. Yang penyedia layanannya ya? Iya, Pak. Kemudian Pak William, berdasarkan pengalaman Anda, apa saja yang solusi yang sesuai dengan dengan kira-kira dengan masalah ini? Iya. Mungkin perlu, Pak ya, saya lakukan pengecekan lebih dalam terhadap seluruh perangkat yang ada atau jaringan dan mengidentifikasi titik lemah yang menyebabkan masalah ini yang terjadi di SMP kami ini, Pak. Selain itu juga mungkin saya atau kawan-kawan bisa mencari penyedia layanan internet yang lebih handal gitu, Pak. Oke, baik sekali. Saya rasa Pak ya yang solusi yang mungkin Bapak bisa pilih mengenai langkah-langkah tersebut Pak. Kemudian langkah pertama itu seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal itu Pak? Rencana saya langkah pertama yang mungkin, Pak, yaitu mengadakan rapat dulu dengan tim IT, lalu membahas masalah ini secara detail dan membuat rencana pengecekan seluruh perangkat jaringan gitu, Pak. Kemudian yang bisa dilibatkan tadi siapa saja Pak? Yang saya akan libatkan dari sekolah ini, yang pertama tim IT sekolah, Pak. Itu yang pertama. Terus beberapa guru yang sering menggunakan internet dalam belajarnya, mengajarnya maksudnya. Dan mungkin juga perwakilan dari penyediaan layanan internet. Tim IT akan melakukan pengecekan teknis
guru akan memberikan masukan gitu loh Pak. Oh, gitu. Terus kami juga mungkin dari pengalaman mereka dan penyediaan layanan bisa membantu dari sisi teknis eksternal. Itu rencana yang sangat bagus Pak ya. Iya. Pak William, langkah selanjutnya kira-kira langkah konkret seperti apa yang dapat memastikan bahwa nanti tindakan yang diambil itu sesuai setelah Bapak tadi akan melakukan rapat tadi Pak? Iya. Nah, saya akan mencoba Pak, akan memastikan bahwa tim IT itu segera melakukan pengecekan dan melaporkan hasilnya secepat mungkin dalam waktu yang seminggu kalau bisa, jangan sampai bulan-bulan. Karena saya juga akan berkoordinasi dengan penyediaan layanan untuk mendapatkan solusi yang lebih permanen gitu Pak. Kemudian selanjutnya bagaimana Pak William nanti akan memastikan bahwa setiap langkah yang sudah Bapak William pilih ini untuk kemudian direncanakan atau dijalankan sesuai dengan tujuan Pak William. Ya, memang sudah saya ancang-ancang. Yang saya akan membuat timeline Pak dan checklist untuk setiap langkah yang harus saya ambil, serta akan mengadakan rapat evaluasi setiap minggu untuk memonitor perkembangan dan penyelesaian kendala yang mungkin akan muncul gitu Pak. Bagus sekali Pak William. Saya yakin rencana yang akan Bapak William laksanakan atau Bapak William lakukan itu akan berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang cukup baik. Nanti ketika permasalahan ini mungkin Pak William merasa kesulitan atau merasa butuh bantuan, saya siap untuk berbicara lagi ke depannya ya Pak William ya. Untuk kendala ataupun masalah yang sudah dihadapi, kemudian adakah pertanyaan lagi yang mau Pak William tanyakan terkait hal ini Pak? Saya kira Pak cukup sampai di situ dulu Pak Ajis. Dan terima kasih banyak atas bantuan dan masukan pada saya gitu. Sama-sama Pak William. Semoga sukses dengan rencana perbaikannya. Saya siap mendukung Pak William kapan dan dimanapun ketika nanti Pak William butuh saya ya Pak ya. Terima kasih Saya banyak, tunggu Pak. infonya selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Alhamdulillah Pak Ajis, tadi bagaimana coachingnya? Apa sudah berjalan dengan lancar Pak Ajis? Alhamdulillah Bu, coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Alhamdulillah ya Pak Ajis. Jadi setelah melakukan proses coaching tadi kepada coaching itu ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Itu yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait ketercapaian yang diinginkan Pak Ajis? Yang sudah saya dapatkan Bu tadi terkait coaching saya dengan coaching tadi, tentu saya sudah menjalankan coaching itu dengan alur delta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan terkait topik yang kita bicarakan tadi, kemudian mengidentifikasinya, kemudian menanyakan untuk rencana aksi yang akan dilakukan untuk coaching, kemudian menggali tanggung jawab dari diri seorang coaching tadi Bu. Jadi baik, Pak Ajis tadi sudah berhasil melakukan proses coaching yaitu sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga Pak Ajis, ini ada beberapa catatan. Itu yang pertama, tadi Pak Ajis itu sudah berhasil menanyakan sesuai dengan alur tirta dan sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua Pak Ajis tadi sudah mengidentifikasi masalahnya pada coaching. Nah, untuk yang ketiga, ini kemudian Pak Ajis tadi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan bagaimana yang harus dilakukan. Dan untuk yang keempat tadi, Bapak sudah berhasil untuk menemukan tanggung jawab itu pada diri coaching agar rencana yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik.
Dan saya tadi juga sudah mendengarkan itu percakapan Pak Aji dengan Coaching. Pak Ajis ini juga sudah menjalankan coaching sesuai dengan Alur Tirta, yaitu present atau kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk yang terakhir ini Pak Ajis, kompetensi apa ke depan yang akan Bapak Ajis kembangkan? Itu kira-kira apa, Pak? Ya, tentunya saya akan lebih memahami prinsip dari coaching ini ya Bu ya. Tentunya dengan menggunakan Alur Tirta juga mungkin saya harus lebih banyak berlatih untuk mendapatkan apa yang mungkin menjadi kelemahan saya nantinya. Seperti itu. Baiklah, kalau begitu Pak Ajis, semoga keinginan Pak Ajis akan terwujud dan tetap semangat Pak Ajis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ajis.